Halo teman-teman, ketemu lagi. Di video ini kita langsung bahas aja step pertama, yaitu mengganti status di KTP dan pisah kakak. Karena kita ini mau apply visa E31A dan kita WNI ini atau istri suami WNI ini ingin menjadi sponsor buat si WNA, tentu dokumen-dokumen yang akan diperlukan itu dokumen yang membuktikan bahwa kita ini memang suami istri. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut ke pendaftaran dan lain-lain, penting buat kita sebagai WNI pastikan dulu bahwa status kita di KTP sudah berubah dari belum menikah menjadi menikah atau dari belum kawin menjadi kawin. Intinya kita harus bisa membuktikan bahwa pernikahan kita dengan WNA itu memang sudah tercatat, sudah legal di Indonesia ini. Nah, bagaimana ngurusnya untuk ganti status KTP dan pisah kakak? Sebenarnya setiap area bisa jadi beda-beda, tapi biasanya itu kalau nggak ke kecamatan, ke Disdukcapil urusnya. Kalau aku pribadi, aku itu diurusnya di kecamatan. Dan kemarin itu dibantu sama kepala dusun aku. Dan alhamdulillah itu membantu ya, lebih mudah. Jadi kalau memang kalian bisa jadi ketua RT, ketua RW, atau kepala dusun kalian itu menyediakan jasa membantu pengurusan itu, kalian bisa ke mereka dan minta tolong. Tapi kalau enggak, bisa juga kalian urus sendiri, antara ke kecamatan atau Disdukcapil. Bisa ditanyakan dulu aja ya. Dokumen apa aja sih kemarin yang aku serahin? Catatan, dokumen-dokumen yang mau aku sebutkan ini bukan diminta oleh mereka, tapi memang aku aja yang inisiatif menyediakan dokumen-dokumen ini karena aku pikir makin lengkap itu makin bagus ya. Jadi teman-teman bisa lihat sebagai referensi, tapi bisa jadi dari kecamatan atau Disdukcapil kalian meminta dokumen tambahan atau mungkin ada dokumen yang tidak dibutuhkan kalau dibandingkan dengan list yang aku kasih. Untuk WNI, kita sebagai istri WNI atau suami WNI, dokumen yang aku serahkan kemarin itu semuanya fotokopi kecuali KTP asli ya. Jadi pertama KTP asli kita yang mau kita ganti statusnya itu. Yang kedua kakak, kartu keluarga yang kita sebagai anak. Yang ketiga ijazah. Yang keempat akta lahir. Kelima buku nikah. Keenam kartu nikah aku kasih juga sih ya fotokopinya. Buat kalian yang pengen tahu gimana punya kartu nikah, aku udah pernah bahas sebelumnya. Terus paspor, fotokopi paspor, dan terakhir KTP orang tua. Untuk dokumen WNA-nya yang aku serahin itu pertama si NIC atau kayak KTP-nya mereka lah di negara mereka. Lalu si NIC orang tuanya, akta lahir WNA, paspor WNA, buku nikah, kartu nikah, dan terakhir aku serahin juga NOC atau No Objection Certificate dari kedutaan. Sebenarnya itu niat aku supaya lebih menguatkan dokumen aja sih. Nah, kalau sudah menyerahkan ini semua, pengalaman aku itu sekitar nunggu 5 hari, kakaknya itu langsung jadi langsung bisa pisah kakak. Kakak yang lama itu kan posisi aku sebagai anak. Jadi ketika pisah kakak ini, nama aku akan dihapus dari kakak sebelumnya yang aku sebagai anak, dan aku punya kakak sendiri. Tapi di sini posisinya karena WNA ini belum punya ITAP, teman-teman. Jadi di kakak yang baru ini hanya ada aku dan aku sebagai kepala keluarga. WNA bisa masuk kakak kalau dari informasi kepala dusun aku itu kalau nanti dia sudah punya ITAP atau izin tinggal tetap. Kan kita udah punya kakak yang baru ini, kakak inilah yang nanti kita akan pakai untuk proses pendaftaran visa E31A ya, jangan pakai lagi kakak yang lama. Sedangkan untuk KTP, kalau pengalaman aku, kalau informasi dari kecamatan aku, KTP itu bisa dicetak atau bisa jadi itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Dan pengalaman aku lebih dari 1 bulan. Sampai sekarang aku bikin video ini belum jadi, belum bisa aku ambil. Karena ketika aku hubungin kecamatan dan Disdukcapil, ternyata ada kekurangan stok belangko katanya ya. Jadi semua pencetakan KTP itu terlambat. Buat kalian yang memang KTP-nya jadi cepat, alhamdulillah. Jadi KTP itulah yang akan dipakai ya dalam proses pendaftaran visa WNA nanti. Tapi buat kalian yang lama atau nggak jadi-jadi KTP-nya, ada 3 solusi yang bisa aku share sama kalian. Pertama, kalian bisa buat IKD. IKD itu identitas kependudukan digital, diurusnya ke kantor desa. Yang kedua, kalau nggak IKD itu pakai biodata penduduk. Jadi gini, waktu kemarin aku itu mendaftar ke kecamatan untuk pisah kakak dan ganti status KTP, sebagai resi aku tuh dapat yang namanya biodata penduduk. Aku kasih lihat contohnya ya. Terus aku lihat di biodata penduduk itu ada status aku. Intinya kan ingin membuktikan bahwa status aku di sini sudah menikah. Jadi aku pakai itu aja. Dan yang terakhir, solusi yang terakhir, tidak usah melampirkan KTP saat daftar visa online. Aku sebenarnya nggak terlalu merekomendasikan ini. Kenapa? Karena
pada akhirnya kita pengen menunjang dokumen-dokumen kita ya. Cuma kenapa aku bisa bilang ini? Karena pada saat daftar online aku melihat ada pilihannya tuh KTP atau SIM. Ya, website imigrasi itu minta KTP atau SIM. Berarti kan kalau kita mau interpretasi SIM juga bisa ya. Cuma pas aku lihat SIM itu kan nggak ada status. Yang ada status itu KTP. Jadi ini pilihan terakhir banget. Kalau mepet-mepet banget mungkin kalian pengen coba silahkan. Tapi rada beresiko juga ya. Lebih baik sih upload gitu. Kalau aku pribadi kemarin aku pakai yang option kedua, yaitu aku serahin aja biodata penduduk aku. Jadi kalau pengurusan Indo selesai, kita punya kakak yang baru, kita punya KTP yang baru, kita bisa pakai dokumen-dokumen ini untuk nanti mendaftarkan visa E31A buat pasangan WNA kita. Semoga membantu ya teman-teman. Abis ini kita lanjut ke video step kedua tentang dokumen-dokumen apa aja sih yang harus kita siapin buat daftar visa E31A. Thank you so much for watching. See you again in the next video. Bye-bye.